Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 sebelumnya ingin mohon maaf karena kami telah salah dalam menyampaikan materi sebelumnya. Di sini kami ingin memperbaiki dan menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan. Nah, materi yang harusnya disampaikan itu adalah tentang pengembangan instrumen tes. Kelompok kami tadi dari Dewan Miftah, saya sendiri Darmawan Heru Nugroho, lalu ada Furqon Khairunas dan Khairunisa. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Teknik pembuatan soal. Yang pertama itu ada kisi-kisi pembuatan instrumen tes. Di kisi-kisi ini akan dibentuk menjadi dua, yaitu ada bentuk soal pilihan ganda dan satu lagi bentuk soal uraian atau esai. Kisi-kisi pembuatan instrumen tes. Penyusunan kisi-kisi maksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Fungsi kisi-kisi adalah sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi yang baik akan memperoleh perangkat soal yang relatif sama sekalipun penulis soalnya berbeda. Dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Jadi guru harus melakukan analisis silabus terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi soal. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu ada menganalisis silabus. Langkah kedua, disusun kisi-kisinya. Langkah ketiga, membuat soal. Langkah keempat, menyusun lembar jawaban. Langkah kelima, membuat kunci jawaban. Dan langkah keenam, yang terakhir ada menyusun pedoman penskoran. Saya Dewan Miftah, saya akan melanjutkan presentasi. Format kisi-kisi penulisan. Di sini ada jenis sekolah, nama sekolah, jurusan, atau program studi, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal, dan penyusun. Di bawahnya terdapat nomor, standar kompetensi, kompetensi dasar, bahan kelas atau semester, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Selanjutnya ada bentuk soal pilihan ganda atau PG. Dalam penulisan soal, guru membuat dalam draft yang disebut dengan kartu soal. Menurut Mardati tahun 2004, memberikan pedoman utama dalam pembuatan butir soal untuk pilihan ganda yaitu 1. Pokok soal harus jelas. Yang kedua, isi pilihan jawaban homogen. Yang ketiga, panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama. Yang keempat, tidak ada petunjuk jawaban benar. Yang kelima, hindari menggunakan pilihan jawaban semua benar atau semua salah. Yang keenam, pilihan jawaban angka diurutkan. Yang ketujuh, semua pilihan jawaban logis. Yang kedelapan, jangan menggunakan negatif ganda. Yang kesembilan, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta tes. Yang kesepuluh, bahasa Indonesia yang digunakan komunikatif. Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai jawaban yang benar atau paling tepat. Dilihat dari strukturnya, untuk soal pilihan ganda terdiri atas yang pertama stem, pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang akan dinyatakan. Yang kedua ada option, sejumlah pilihan atau alternatif jawaban. Yang ketiga ada kunci, jawaban yang benar atau paling tepat. Yang keempat ada pengecoh, jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban. Di sini ada Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedudukan di Kota. Contohnya ada Jenewa sebagai kunci, Den Haag, London, and New York itu sebagai pengecoh, dan mereka dari A, B, C, D ini sebagai option. Selanjutnya, berikut adalah contoh format kartu soal pilihan ganda atau PG yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Umum, yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Baik, terima kasih.
Nama saya Khairunisa dengan NPM 2018 1450 1225. Di sini saya akan membahas bentuk soal uraian. Bentuk soal uraian terbagi menjadi dua, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas pun terbagi menjadi dua, yaitu Buo dan Buno. Bentuk soal uraian atau esai. Tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengapresikan pikiran tes. Soal uraian hanya terdiri dari pertanyaan atau tugas dan jawaban sepenuhnya harus dipikirkan oleh peserta tes. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh format kartu soal uraian atau praktik. Tes uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan tes bentuk uraian yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasi dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Contoh 1. Jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut suatu negara berbeda-beda. 2. Bagaimana peranan pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. 3. Jelaskan apa yang dimaksud tangan tak terlihat dari teori Adam Smith. 4. Jelaskan hukum Gosen 1. 5. Bagaimana revolusi dapat terjadi. 6. Jelaskan hubungan antara ketimpangan sosial dengan faktor ekonomi. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada peserta tes dalam menjawab. Batasan itu meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban yang dikerjakan, keluasan uraian jawaban, dan luasnya jawaban yang diminta. Bagian dari tes terbatas dikelompokkan oleh Depdikbud menjadi dua berdasarkan pada pendekatan atau cara pemberian skor, yaitu bentuk uraian objektif dan bentuk uraian non-objektif. 1. Bentuk uraian objektif atau BUO. Bentuk uraian ini memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran yang lebih objektif. Soal bentuk ini memiliki kunci jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1 dan jawaban yang salah 0. Adapun langkah-langkah pemberian skor soal BUO adalah tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban yang benar. Setiap kata kunci yang benar dinilai 1 dan yang salah diberi nilai 0. Jika satu pertanyaan memiliki sub-pertanyaan, maka kunci dirinci sesuai dengan sub-jawaban dan buat skornya. Dan jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal menjadi skor maksimum. Berikut ini contoh bentuk uraian objektif atau BUO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Khairunas. Sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, contoh indikator, menghitung isi balok dan mengubah satuan ukurannya. Soal, sebuah bak menampung air berbentuk balok berukuran panjang 100 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 60 cm. Berapa liter isi bak penampung mampu menyimpan air? Pedoman penskorannya bisa dilihat dari tabel-tabelnya. Itu ada langkah, kriteria jawaban, dan skor. Langkahnya 1, rumus sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Skornya 1. Langkah kedua sama dengan 100 cm kali 70 cm kali 60 cm, skor 1. 3, 420.000 cm kubik, skornya 1. 4, isi balok dalam liter sama dengan 420.000 per 1000, skor 1. 5,
sama dengan 420 liter skor 1. Dan di sini skor maksimumnya jadi 5. Berikutnya 2. Bentuk uraian non-objektif atau BUNO. Bentuk ini sama dengan uraian bebas, namun bentuk penskoran soal ditetapkan kompleksitas jawaban seperti 0-2, 0-4, 0-6, 0-8, 0-10 dan lain-lain. Skor minimal harus 0. Contoh, indikator menjelaskan alasan yang membuat kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Soal, jelaskan alasan yang membuat dirimu bangga sebagai bangsa Indonesia. Kriteria jawaban, kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Rentang skor 0-2. Kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia atau pemandangan alam, geografis, dan lain-lain. Rentang skor 0-2. Kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat tetapi bersatu 0-2. Kebanggaan yang berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat Indonesia 0-2. Skor maksimum sama dengan 8. Pedoman penyusunan tes uraian untuk menghasilkan butir. Bagi penyusun tes diharapkan memperhatikan hal-hal berikut. Butir soal tes hendaknya meliputi ide-ide pokok dari materi yang diujikan. B. Sebaiknya butir soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. C. Pada waktu menyusun butir soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penskorannya. D. Hendaknya diusahakan pertanyaan bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana, dan sebagainya dengan maksud untuk menguji pemahaman siswa terhadap pertanyaan. E. Hendaknya rumusan butir soal disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peserta tes. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan antara lain dapat mengukur hasil belajar kompleks, meningkatkan motivasi peserta tes, mudah disiapkan dan disusun, tidak banyak kesempatan untuk berspekulasi, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat, berikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapatnya dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Kelemahan antara lain rehabilitas tes rendah, membutuhkan waktu dalam proses pemeriksaan lembar jawaban. Jawaban terkadang disertai bualan. Bukan hanya tes tertulis, faktor penentu prestasi siswa, sukar dinilai secara tepat, sulit mendapatkan soal yang memiliki standar nasional. Thank you. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.